Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Guru Penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, saya Rudi Purnomo SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Hajar, Kota Batu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Seperti kita ketahui bahwa pendekatan inquiry apresiatif merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas, dalam hal ini adalah satuan pendidikan, dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Jadi, inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang dimana mengidentifikasi hal baik yang sudah saya terapkan di sekolah dan mencari cara terbaik agar hal tersebut bisa dipertahankan dan memunculkan strategi baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, saya mengambil elemen bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana dalam hal ini peserta didik yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana mereka harus memahami ajaran agamanya serta kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Subelemen yang saya ambil adalah akhlak beragama dan akhlak pribadi, sehingga muncullah visi dalam benak saya tentang terwujudnya generasi berintak yang hafiz Quran, memiliki intelektual tinggi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kata kunci yang saya ambil di sini adalah beriman dan bertakwa yang hafiz Quran serta berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian berikut adalah analisa pernyataan prakarsa perubahan yang saya gunakan dengan metode ATAP atau dengan metode ATAP. Yang pertama, A atau aset peserta didik dalam sekolah saya mayoritas beragama Islam, sekolah yang berbasis agama dan mengedepankan akhlak serta kurikulum keislaman terpadu. Kemudian aset yang kedua adalah adanya muatan pelajaran agama Islam dan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, T atau tantangan, di mana peserta didik cenderung lalai terkait ketakwaan dan tanggung jawab atas perintah agamanya seperti sholat, lupa berzikir, dan lupa ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tantangan yang selanjutnya adalah belum istiqomahnya perilaku jujur atau masih banyak berbohong dan tanggung jawab dalam diri peserta didik. Kemudian tantangan selanjutnya adalah kurangnya kesadaran peserta didik tentang perilaku jujur, tanggung jawab atas agama dan dirinya sendiri. Kemudian aksi yang dilakukan adalah membuat checklist kontrol ibadah dan perilaku atau to-do list sehari-hari di sekolah dan di rumah bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, penguatan pentingnya akhlak perilaku jujur dan tanggung jawab melalui bina Islami siswa di sekolah. Kemudian jurnal pengamatan sikap dan perilaku siswa oleh guru sebagai observasi dan pengamatan guru kepada peserta didik. Kemudian pembelajaran yang akan dilakukan semakin meningkatnya ketakwaan dan tanggung jawab siswa atas perintah agama. Kemudian bertambahnya nilai kesadaran akan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah yang pastinya religius. Sesuai dengan analisa pernyataan prakarsa perubahan dengan metode ATAP atau dengan metode ATAP, maka didapatkanlah suatu prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang melatih ketakwaan dan perilaku jujur dan tanggung jawab peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kata kuncinya adalah ketakwaan, jujur, dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian tahapan Bagja yang saya lakukan, di mana diawali dengan membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali impian, jabarkan rencana, dan diakhiri dengan atur eksekusi. Di mana tahapan Bagja pada kali ini
saya lakukan untuk mengelola suatu perubahan positif yang membutuhkan sebuah manajemen perubahan, di mana manajemen ini dilakukan dengan tahapan BAGJA atau BAGJA yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Kemudian tahapan yang pertama dalam model BAGJA ini adalah sesuai dengan prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang melatih ketakwaan dan perilaku jujur dan tanggung jawab peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Buat pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang melatih ketakwaan dan perilaku jujur dan tanggung jawab peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila? Berikut beberapa daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah mengajak kepala sekolah dan wakaf pendidikan Al-Quran di sekolah saya, serta rekan pendidik untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan ketakwaan dan perilaku jujur tanggung jawab peserta didik. Berkoordinasi dengan paguyuban orang tua siswa tentang pentingnya meningkatkan ketakwaan dan perilaku jujur tanggung jawab pada siswa baik di sekolah maupun di rumah. Melakukan pengembangan diri dan mencari informasi atau referensi terkait cara mengembangkan ketakwaan dan perilaku jujur dan tanggung jawab peserta didik di sekolah dan di rumah. Tahapan kedua yaitu adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dan mengembangkan pembelajaran yang melatih ketakwaan dan perilaku jujur serta tanggung jawab siswa? Situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran yang melatih ketakwaan siswa dan perilaku jujur tanggung jawab siswa sesuai profil pelajar Pancasila? Kemudian yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan ketakwaan pada siswa dan perilaku jujur tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, yang pertama adalah mencari informasi tentang guru atau ustazah sekolah yang menerapkan pembelajaran untuk meningkatkan ketakwaan dan perilaku jujur dan tanggung jawab pada siswa. Melakukan survei dan pemetaan melalui form kuesioner siswa dan orang tua tentang ketakwaan siswa dan perilaku jujur dan tanggung jawab mereka di sekolah maupun di rumah. Melakukan analisis data tracer study siswa tentang perkembangan spiritual dan sikap siswa selama 1 bulan terakhir. Kemudian yang terakhir, menggali data tentang cara, catatan, dan refleksi siswa terkait spiritual, ketakwaan siswa, dan sikap perilaku jujur serta tanggung jawab siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran dapat mengubah siswa menjadi lebih bertakwa dan berperilaku jujur dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah tentunya lingkungan sekolah yang akan religius karena keistiqomahan dan kepatuhan siswa dalam menjalankan perintah agamanya sesuai dengan kesadaran, seperti sholat di awal waktu, zikir, doa, dan ibadah lainnya. Pribadi siswa yang lebih bertakwa dengan kesadaran dan pribadi yang terbiasa jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal. Pembiasaan berkata jujur dalam setiap kehidupan peserta didik, baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Tentunya yang terakhir, pembiasaan perilaku bertanggung jawab dalam diri peserta didik atas segala tindakan atau kegiatan dan kehidupannya sehari-hari. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya ajukan, apa langkah sederhana yang pertama bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran dalam melatih siswa untuk lebih bertakwa dan berperilaku jujur dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila? Apa langkah terbaik yang tepat yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas dalam melatih siswa berperilaku jujur, bertakwa, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat daftar dan kartu kendali ibadah siswa yang berisi daftar ibadah wajib dan sunnah harian. Menyusun program pembelajaran di kelas dan di luar kelas yang berkaitan dengan sikap jujur siswa dan tanggung jawab siswa. Menyusun daftar to-do list perilaku jujur dan tanggung jawab harian siswa baik di sekolah maupun di rumah. Menyusun program penguatan dan bina Islami
tentang pentingnya ibadah untuk mencapai ketakwaan. Tahapan yang selanjutnya yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat, siapa yang bisa mengevaluasi dan mengarahkan saya dalam mengembangkan pembelajaran untuk melatih siswa lebih bertakwa dan berperilaku jujur dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kebijakan dan adanya standar operasional prosedur tentang pelaksanaan ibadah wajib dan sunnah bagi peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Pelaksanaan budaya kejujuran dan tanggung jawab siswa di kelas dan di luar kelas atau bahkan di rumah. Komitmen dan kesepakatan antara siswa, guru, dan orang tua dalam pengawasan dan bimbingan bersama untuk kegiatan ibadah wajib dan sunnah siswa di rumah dan di sekolah. Evaluasi dan refleksi tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab bagi siswa setelah pembelajaran selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang prakarsa perubahan yang saya buat dengan model Bagja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak.